Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Di pinggir kota underdog, beberapa kereta kuda mewah mulai berdatangan ke sebuah tenda besar sesuai yang dijadwalkan, yang mana hari ini adalah hari pelelangan budak yang dilakukan secara ilegal tanpa sepengetahuan klan Baskerville, barbarian yang telah diculik oleh beberapa bangsawan dan orang-orang biasa diperjualbelikan layaknya barang dagangan. Dan untuk menyembunyikan identitas mereka, para bangsawan yang mengikuti transaksi itu, mereka keseluruhan mengenakan topeng. Saat itu Jihwa menyerahkan bicir yang menyamar sebagai Buddha sebelumnya pada pengelola acara tersebut. Jihwa juga menunjukkan sertifikat palsu untuk mengelabui pengelola itu. Jihwa yang terlihat tegang berharap penyamarannya dan bicir tidak akan diketahui, dan sepertinya pengelola itu tidak mencurigai tindakan mereka. Melihat budak berambut hitam dan bermata merah, menurutnya ini barang yang langka. Dia juga bisa menjamin barang ini akan terjual dengan harga yang bagus. Malam itu, acara pelelangan budak ilegal pun dimulai, dan sang pengelola membuka acara tersebut. Beberapa bangsawan memiliki ketertarikan pada budak yang cukup aneh. Mereka tidak hanya mencari budak yang tampan dan cantik saja, tapi mereka lebih menyukai masa lalu dari budak itu, seperti budak dari kaum bangsawan yang telah diculik dan dijual kepada mereka. Setelah itu, pengelola menunjukkan barang pertamanya untuk dilelang, yang mana itu adalah makhluk demonik rank A yang dikatakan mempunyai 90 hati. Makhluk itu adalah murcielago. Kulit, daging, tulang, dan organ dalam makhluk tersebut semuanya berharga. Dengan itu, banyak bangsawan yang langsung menawarnya dengan harga yang tinggi. Setelah penawaran tertinggi telah ditetapkan, maka hewan itu telah terjual. Dan seperti itulah sistem dari pelelangan tersebut. Pelelangan pun berlanjut cukup lama. Beberapa orang dari berbagai ras telah menjadi korban dari bisnis ilegal ini. Mereka diperjualbelikan sesuka hati dan dianggap layaknya sebuah barang. Saat itu ada budak yang sedikit aneh. Bawahan pengelola itu berpesan supaya yang satu ini harus terjual. Pengelola itu pun langsung menawarkan pada para bangsawan dengan berbagai trik marketingnya. Dia mengatakan budak itu merupakan barang langka yang dia dapat dari kedalaman hutan, dan ternyata budak itu adalah seorang barbarian dari suku petarung di hutan Gunung Lerok Etlenoir. Pengelola itu juga sedikit ragu untuk menjualnya karena seperti yang terlihat, barbarian itu terlihat sangat agresif saat pengelola itu membuka harganya, dan tidak seorang pun bangsawan yang tertarik pada budak barbarian itu. Dan pengelola itu pun menurunkan harga budak itu sampai sangat murah. Bahkan dengan itu, tidak ada seorang bangsawan pun yang tertarik pada barbarian. Melihat budak itu tidak laku, dia pun menyuruh pengawalnya untuk memasukkannya kembali ke dalam kurungannya. Namun saat itu dia langsung berontak dan mencoba untuk melepaskan diri dari rantai-rantai itu, dan pengawal pun memukulnya sangat keras sampai dia pingsan dan tidak dapat memberontak lagi. Acara lelang pun langsung dilanjutkan. Pengelola itu berkata sebagai permintaan maaf atas kejadian ini, dia akan melelangkan produk terbaiknya, yang mana ini merupakan barang terbaik yang dia punya hari ini. Dan setelah bicir dikeluarkan, beberapa bangsawan pun langsung tertarik padanya. Produk spesial, rambut berwarna hitam ditambah dengan mata merah.
dia juga terlihat sangat patuh. Kualitas dari barang ini sudah tidak diragukan lagi. Bicir pun langsung ditawar dengan harga yang tinggi. Beberapa bangsawan juga bersaing untuk menaikkan harganya demi mendapatkan budak yang sangat bagus seperti Bicir. Tanpa disangka, saat itu ada seseorang bernomor 99 menawar Bicir dengan harga 6 miliar. Harga yang sangat fantastis itu membuat semua orang sangat terkejut, dan dia adalah Baron Gambino yang berasal dari wilayah Granary, yang mana Gambino ini dikenal sebagai bangsawan dengan kekuatan finansial yang sangat luar biasa. Dan belum lama ini dia menyerap dana dari dunia bawah dan meningkatkan pengaruhnya dengan sangat cepat. Gambino saat itu juga ditemani oleh seorang pengawal perempuan bernama Cindy Wendy. Wendy saat itu mengingatkan bahwa harga 6 miliar itu terlalu banyak. Dia ragu apakah jika dijual kembali ke ibu kota akan mendapatkan keuntungan. Namun Gambino marah. Dia tidak ingin diatur oleh siapapun. Dia juga mengingatkan pada Wendy, Gambino sudah menerimanya, yang mana Wendy tidak mempunyai tempat tinggal. Dan dengan itu Gambino menyuruh Wendy untuk tidak merusak kesenangannya. Dan setelah tidak ada yang berani menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka produk spesial pun jatuh pada Gambino. Menurut Gambino, barang ini lebih bagus setelah dia melihatnya secara langsung. Dia juga mengingatkan pada Bicir bahwa sekarang dialah tuannya. Bicir harus mematuhi semua perintah yang dia katakan. Tiba-tiba saat itu Bicir mengacungkan kedua tangannya pada Gambino. Gambino berkata, dia tidak akan melepaskan rantai ini sekarang. Bicir menjawab, kau tak perlu melakukan itu. Dan seketika Bicir menghancurkan rantai-rantai itu. Dan hal tidak terduga itu membuat Windy sangat kaget. Bicir menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Dengan aura yang dia lepaskan, tempat di sekitarnya ikut hancur. Gambino juga ikut terlempar sangat keras. Akibat aura yang dikeluarkan oleh Bicir, Gambino pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bicir langsung menghampiri Gambino dan menghancurkan tubuhnya. Gambino berteriak kesakitan, dan Cindy yang saat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya melihat tubuh tuannya yang telah dihancurkan. Saat itu Bicir memperlihatkan identitasnya. Wendy juga langsung terkejut. Ternyata dia adalah wakil konsul yang baru, Bicir van Baskerville. Semua bangsawan yang melihat itu sangat panik. Bagaimana bisa wakil konsul yang baru berada di tempat ini? Bicir pun saat itu langsung memberi peringatan pada mereka. Masing-masing dari kalian sebaiknya jangan berharap bisa pulang tanpa cacat hari ini.